damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari Matius 7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-15 sampai 23. Demikianlah bunyinya, kami akan bacakan, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kita sekarang hidup di era informasi, di era keterbukaan. Ajaran berbagai agama dan keyakinan bertabur dan dengan mudahnya kita dapatkan. Buku-buku agama, buku-buku keyakinan bertabur di toko buku, dan mungkin bisa membuat orang bingung mana yang mau harus dibelinya. Renungan-renungan bertaburan di internet, dan juga bisa dikirim pakai SMS. Pengkhotbah-pengkhotbah muncul di berbagai televisi, dan bahkan juga banyak channel televisi yang khusus menyebarkan agama dan keyakinan. Pada zaman era informasi ini, semua orang tanpa kecuali bisa jadi pengkhotbah, bisa jadi pengajar, bisa menjadi penyebar agama. Zaman Facebook, orang bisa tiba-tiba semua tanpa belajar bisa jadi pengkhotbah, bisa menceritakan ayat atau mengatakan apa saja. Namun kita tidak hanya hidup di dunia yang semacam itu. Kita juga hidup di sebuah zaman yang disebut selalu dengan zaman entertainment dan zaman pencitraan. Semua hal diusahakan untuk menghibur, dan semua hal termasuk agama dan keyakinan harus dikemas dengan bagus. Karena itu sampul-sampul buku agama pada zaman sekarang beda dengan zaman dahulu, begitu menarik dan cemerlang. Tidak bisa dibedakan
sampul buku agama dan sampul buku novel pop karena sama indahnya, sama memikatnya. Penampilan tokoh-tokoh agama, penyebar-penyebar agama juga sedemikian menarik, sehingga sulit dibedakan ini pengkhotbah atau selebritis. Nah, kalau kita cerdik, lihatlah tokoh-tokoh agama, penyebar agama yang selalu muncul di televisi, pasti dasinya berganti setiap hari, tidak seperti kami pendeta KPP ini. Itu bagian dari dunia hiburan, dunia pencitraan. Khotbah dibungkus sangat bagus, ditopang oleh multimedia, didukung oleh musik latar, dibantu oleh koreografi, oleh gerak, dan bisa dipaketkan dalam bentuk CD, dalam bentuk film. Kita tinggal memilih mau lihat khotbah yang mana. Bagaimana kita jemaat merespon semua ini? Apakah jemaat HKBP harus menelan semuanya? Mana buku yang harus dibeli dari sekian ribu yang tersedia di toko? Mana khotbah yang harus ditonton dari sekian banyak yang ada di televisi atau di YouTube? Mana yang harus didengar dan disimak? Semua sama-sama bagus, sama-sama memikat, enak, menarik. Saudara-saudara, khotbah hari ini mau membantu kita untuk itu. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mengingatkan kita supaya kita cerdas dan cerdik dan berhikmat. Dia katakan dengan bahasa yang sangat gamblang, bisa jadi ada pengajar, nabi, atau pengkhotbah yang begitu pintar menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Ini lebih keras daripada pepatah nenek moyang kita, musang berbulu ayam. Nampaknya domba, nampaknya bagus, nampaknya sopan, nampaknya mengikat, nampaknya baik sekali, tetapi sesungguhnya mematikan. Bagaimana cara kita di dunia yang semacam ini? Di dunia informasi, di dunia entertainment, di dunia pencitraan ini, bagaimana jemaat HKBP, lebih spesifik lagi kita yang ada di Serpong ini harus bersikap? Pertama, Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu kritis dan waspada terhadap ajaran, terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri. Supaya kita tetap kritis dan waspada terhadap informasi, terhadap ajaran yang kita terima, terhadap buku, terhadap slogan, terhadap film, terhadap SMS, terhadap para penyebar, termasuk diri kita sendiri. Apa boleh buat? Kita memang sedang hidup di zaman pencitraan, zaman penampilan. Betapapun sehatnya jeruk beras tadi, karena kulitnya bintik-bintik hitam, kita nggak mau beli. Kita milih jeruk impor, walaupun kita tidak tahu apakah itu sudah direkayasa atau bukan. Betapapun enak dan sehatnya pisang barangan, kita cenderung lebih memilih pisang-pisang yang kulitnya mulus. Isi nomor 2, yang penting penampilan. Bagaimana itu kalau dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan khotbah, dikaitkan dengan nasihat? Hati-hati, jangan tertipu oleh bungkus. Betapapun kita sangat menginginkan bungkus yang bagus. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Yesus
Yesus katakan, kenalilah dari buahnya. Kenalilah dari buahnya. Kita tahu pohon dari buahnya. Tetapi masalahnya pengkhotbah, penulis agama, penyebar keyakinan bukan pohon, tapi manusia. Lantas bagaimana kita mengenalinya? Apakah ini benar atau salah? Apakah ini, jangan-jangan ini yang serigala berbulu domba? Atau kita anggap serigala, tetapi sebetulnya dia orang baik-baik saja. Hati-hati juga, karena penampilan yang seram belum tentu hatinya juga seram. Tapi ada juga yang sama. Tampangnya, kata-katanya, dan hatinya sama seramnya. Yesus katakan, kenalilah buahnya. Artinya apa kalau itu dikaitkan dengan manusia? Kenalilah sejarah hidupnya. Kenalilah rekam-rekam jejaknya, track recordnya. Kenalilah sikap hidupnya. Kenalilah buah rohnya yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 22 dan 23 itu. Jangan hanya yang nampak. Jangan hanya yang nampak saja, apalagi nampak secara sekilas. Karena itu kalau kita mau pilih buku agama, jangan cuma lihat sampulnya, baca di baliknya riwayat hidup penulisnya. Tanya kepada orang lain, ini siapa? Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tertipu oleh bungkus atau kemasan. Saudara-saudara, buah roh yang disebut Yesus dalam Galatia 6 ayat 22 dan 23 adalah parameter yang sampai sekarang masih relevan kita pakai untuk menentukan satu ajaran benar atau salah, berasal dari Tuhan atau tidak. Kalau seandainya ditanya berapa anggota jemaat HKBP yang hafal buah roh dalam Galatia 6, 22, 23, siapa yang hafal 9 buah roh itu? Jangan-jangan cuma hafal 1 atau 2. Itulah alat ukur kita. Kenapa dalam hal ini mungkin ajaran orang tua kita benar? Di dalam tradisi Batak kita ada yang dinamakan marmakuna dohaka, kata-kata punya pemilik. Ajaran ibu kita, ajaran ayah kita betapa sederhananya, tetapi mereka pantas dipercaya karena sejarah hidupnya, kasihnya, rekam jejaknya, buah-buah hidupnya membuktikan bahwa mereka pantas kita dengar dan kita simak. Saudara-saudara, apalagi jika saudara tidak mengenal pengkhotbah, penceramah, sekarang ada istilahnya motivator, penulis, ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Yang kedua, Yesus katakan, kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah setiap roh. Maksudnya di situ ujilah setiap ceramah, ujilah setiap khotbah, termasuk khotbah kami, khotbah pendeta HKBP harus diuji. Ujilah setiap tulisan. Jangan langsung percaya, jangan langsung terima tanpa reserve. Hanya perintah Tuhan itu yang harus diterima tanpa syarat. Tetapi semua ceramah, tulisan, film, SMS, pesan di internet harus diuji. Apakah ini sesuai dengan Kristus atau tidak? Di sana dikatakan segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus, segala sesuatu yang jauh dari sikap hidup Yesus pasti tidak benar. Karena itu ukurannya adalah apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan apa yang disikapi, apa yang dihayati dan diberlakukan Yesus dalam hidupnya. Itulah ukuran kita. Yang kedua, apa pesan untuk kita dari khotbah ini? Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh baik. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh baik. Yesus mengumpamakan kita pohon. Lukisan itu sangat indah. Kita digambarkan bagai sebatang pohon. Ada akar kita, ada masa lalu kita, ada pengalaman-pengalaman kita, ada batangnya, yaitu keberadaan
zaman kita sekarang. Dan ada buahnya. Yesus mengatakan hanya pohon yang baik yang berbuah yang baik. Kita bukan pohon, kita manusia. Karena itu artinya hanya pribadi orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar berimanlah yang bisa berbuah. Dan sekaligus hanya orang yang benar-benar baik itulah yang imannya tidak mudah goyah, disesatkan oleh berbagai informasi dan ajaran. Suka atau tidak suka, kita hidup di zaman penipuan. Orang yang setengah baik, orang yang setengah Kristen pasti akan tertipu. Orang yang hanya Kristen pada hari Minggu pasti akan tertipu. Begitu banyak penipu di zaman kita sekarang. Saya ambil contoh. Orang yang tidak betul-betul beriman kepada Tuhan pasti akan mudah tertipu ketika ada orang menawarkan kepadanya, ini ada keuntungan ganda 60% dalam sebulan, 100%, 200%. Dan banyak saya tahu orang Kristen, termasuk pendeta, saya tahu ada yang ketipu dengan itu. Ujungnya menangis. Gimana mungkin bisa keuntungan ganda begitu berlipat ganda? Gak mungkin. Tapi kalau iman kita tidak kuat, kalau kita tidak betul-betul menjadi pribadi yang kuat, pasti kita akan mudah sekali goyah ketika ada orang menawarkan, tetapi sebetulnya dia penipu, menawarkan, mari percayakan kepada saya uangmu, saya akan lipat gandakan 200%. Bahkan ada pula orang Kristen yang tertipu, yang dibilang nanti simsalabim uangmu rupiah bisa jadi dolar. Dari mana jalan? Tapi banyak juga yang tertipu. Sekarang zaman penipuan lewat SMS. Jemaat Tuhan, ingatlah prinsip penipu SMS. Dari 1000 orang penerima SMS pasti ada 1 orang yang bodoh. Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang bodoh ini? Kenapa mereka mau kirimkan 1000 SMS? Karena dalam prinsip mereka 1000 SMS yang dikirim, 1 pasti bodoh orangnya dan pasti percaya kepada penipuan lewat SMS ini. Nah, pertanyaan saya, semoga yang 1 orang itu bukan anggota jemaat HKBP Serpong. Anda dapat hadiah, Anda dapat ini, tapi ada juga orang yang percaya. Mungkin udah susah sekali memang hidup kita, sehingga begitu mudah kita ditipu orang. Nah, saudara-saudara, khotbah hari ini mengatakan, jadilah pohon yang betul-betul kuat, yang akarnya kuat, yang batangnya sehat, yang berbuah lebat. Pasti kita akan kuat menghadapi godaan. Kita akan kuat dan tidak bisa dikecoh oleh zaman. Dan satu hal, gambaran iblis harus kita ubah. Iblis yang bertanduk itu tidak laku di zaman entertainment, di zaman informasi. Jika iblis mau menipu orang pada zaman sekarang, dia harus tampil sedemikian sopan, dia harus tampil sedemikian intelek, dia harus tampil sedemikian baik dan memikat, barulah dia berhasil menipu orang lain. Tapi saya tidak mengatakan jangan curigai semua orang yang manis, yang baik, yang sopan dan ramah. Karena banyak juga orang yang betul-betul ramah, luar dan dalam. Jadi nggak usah juga kita hidup terlalu curiga. Oh, ini terlalu baik, ini ramah, ini berarti ada maksudnya. Sehingga kita mengatakan seolah-olah keramahan dan kesopanan menjadi tidak penting. Secara singkat kami mau mengatakan ada 4 ajaran sesat pada zaman sekarang, paling sedikit. Ada 4 ajaran sesat dan boleh kita catat. Pertama, ajaran sesat itu adalah yang mengatakan iman tanpa penderitaan. Seolah-olah ada iman Kristen tanpa penderitaan. Memang hidup kekristenan tidak melulu menderita, tetapi kita tidak bisa menghilangkan seluruhnya penderitaan dari kekristenan kita. Kalau ada yang mengatakan secara halus atau tersembunyi, tersirat atau tersurat, seolah-olah bila kita beriman kepada Kristus tidak ada lagi salib di rumah kita, tidak ada lagi penderitaan yang bisa kita pikul, itu adalah ajaran
ajaran sesat. Yang kedua, bila ada yang mengatakan, mengkhotbahkan atau mengajarkan bahwa ada mujizat tanpa usaha, bahwa mujizat bisa terjadi tanpa usaha, kita tidak perlu menanam tapi padi tumbuh dan berbuah, kita tidak perlu berdagang tapi dapat keuntungan, kita tidak perlu bekerja tetapi ada kiriman uang, itu adalah ajaran sesat. Dan saya yakin banyak orang percaya kepada ajaran sesat ini. Tidak ada mujizat tanpa usaha. Ajaran yang sesat yang ketiga adalah berkat tanpa ketaatan. Seolah-olah kita bisa dapat berkat berlimpah tanpa taat kepada Tuhan. Yang penting berdoa, berkat akan datang, tidak perlu taat kepada Tuhan. Saya berani mengatakan dari mimbar yang kudus ini, tanpa ketaatan kepada Tuhan, tidak ada berkat kepada kita. Ada satu lagi ajaran sesat yang sedang berkembang sekarang, dosa tanpa hukuman. Silakan berbuat dosa, teruskanlah, kita masih di dalam daging, kita di dunia bebas berbuat dosa. Tuhan maha baik, Tuhan maha pengampun. Itu adalah ajaran sesat. Kenapa? Karena Kristus tadi mengatakan pohon yang tidak baik dan tidak berbuah itu pasti akan ditebang. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana? Yang ketiga, lakukanlah kehendak. Yesus katakan, bukan semua orang yang berteriak-teriak dalam namaku, bukan semua orang yang berseru namaku akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi hanya dialah yang melakukan kehendaknya. Apa kehendak Allah bagi kita? Percaya kepada Kristus dan kasihilah sesama, ikutlah teladannya. Orang bertanya lagi, apa itu? Bacalah Matius 5 sampai 7 khotbah Yesus di bukit, sangat sederhana. Pesannya bisa dilakukan dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, mungkin kita harus gambarkan ibadah minggu dan ibadah yang lain gereja ini sebagai bengkel. Tempat mobil atau motor harus dirawat secara teratur. Tetapi menurut kami, dan mungkin pasti kita setuju, nggak ada gunanya mobil itu bagus kalau hanya di bengkel. Yang paling penting mobil itu bagus sesudah keluar dari bengkel, bisa digunakan dengan baik. Seperti itu juga kita orang Kristen. Apakah sesudah keluar dari gereja, apakah sesudah ibadah, kita masih tetap bagus dan bisa berfungsi di jalan? Apakah sesudah hari Minggu, sesudah dari gereja, kita masih tetap bagus, kita masih tetap baik, kita masih tetap melakukan kehendak Allah? Jika tidak, berlakulah apa yang dikatakan Kristus tadi kepada kita. Tidak semua orang yang berseru dalam namaku akan masuk ke dalam kerajaanku. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu yang baru ini, atas berkat-berkat-Mu di minggu yang lewat, terutama Tuhan atas masa kini dan masa depan yang Tuhan janjikan pada kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami, ya Tuhan, benar-benar kritis kepada ajaran, informasi, dan berbagai hal yang sampai kepada kami. Juga kami kritis, Tuhan, kepada diri kami sendiri. Bantulah kami, Tuhan, untuk mengenal Engkau dalam hidup sehari-hari kami. Ajar kami, Tuhan, supaya kami tidak terkecoh oleh penampilan, oleh bungkus dan kemasan. Tapi biarlah kami, Tuhan, bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar baik, supaya kami eksis dan kuat menghadapi zaman yang begitu kompleks ini. Bantu kami, Tuhan, mengembangkan kepribadian kami, karakter kami,
nilai dan iman kami. Supaya kami Tuhan benar-benar kuat, karena kami bertumpu kepada Tuhan, terikat kepada Tuhan dalam segenap aspek hidup kami. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kuatkanlah kami, berikan kepada kami Roh yang kudus, supaya kami kuat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berbahagia Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami di minggu yang baru ini, demi nama Kristus. Amin.